Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Deang Raito, tempat di mana saya selalu ngobrol santai tapi berbobot tentang keuangan, perlindungan aset, dan juga warisan. Kali ini saya akan bahas dalam perspektif Islam. Yang kita bahas dan bikin sering kaget banyak orang adalah terutama bagi para istri. Kenapa istri menerima warisan lebih sedikit daripada anak laki-laki? Nah, ini kan jadi pertanyaan. Terus kok bisa ya seorang istri yang mendampingi suami seumur hidupnya justru dapat bagian yang lebih kecil? Apakah ini adil? Dan yang lebih penting, bagaimana cara memastikan istri tetap terjamin setelah suaminya meninggal? Kalau kamu penasaran atau mungkin sedang menghadapi persoalan warisan, yuk kita bahas. Yang berpikir kalau seorang istri otomatis mendapatkan bagian terbesar dari harta suami yang meninggal. Tapi ternyata dalam hukum waris Islam tidak begitu. Kita lihat dari surat An-Nisa ayat 12. Allah itu sudah mengatur pembagian warisan dan berapa bagian untuk istri. Aturannya sudah jelas. Nah, mungkin seperti ini saya jelaskan sedikit ya. Jadi jika suami meninggal tanpa anak, istri mendapatkan bagian dari seluruh hartanya itu 1/4. Nah, kalau jika suami meninggal dengan meninggalkan anak, istri akan mendapat bagian 1/8, bagian dari harta warisnya. Nah, sementara untuk anak laki-laki mendapatkan 2 dari anak perempuan atau 2 kali lipat dari anak perempuan dalam pembagian sisa hartanya. Nah, saya akan berikan contoh. Misalkan seorang suami meninggal dengan meninggalkan istri dan 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Harta warisnya senilai 800 juta misalkan. Maka pembagiannya istri itu 1/8 dikali 800 juta, itu kurang lebih 100 juta. Itu hak waris untuk istri. Sisa dari harta setelah dibagi bagian dari istri tadi, sisanya adalah 700. Nah, anak laki-laki itu mendapatkan 2 kali lipat dari anak perempuan. Jadi artinya anak laki-laki itu 2/3 dari 700 juta, itu masing-masing mendapat 466,7 juta. Sedangkan anak perempuan itu 1/3-nya dari 700, kisaran dari 233,3 juta. Jadi contoh ini jelas banget ya, bahwa istri hanya menerima bagian yang paling sedikit atau paling kecil dibandingkan anak laki-laki. Lalu apakah ini adil? Sekilas ini mungkin terdengar tidak adil, tapi kalau kita pahami lebih dalam, aturan ini justru sangat adil. Kenapa? Pertama, anak laki-laki punya kewajiban menafkahi dalam Islam. Anak laki-laki itu bukan cuma menerima warisan, tapi juga harus bertanggung jawab menafkahi ibu dan saudara perempuannya yang belum menikah. Itu yang pertama. Jadi, harta yang nanti didapatkan itu bukan dirinya sendiri, tapi juga untuk keluarganya. Yang pertama, poin pertama. Nah, yang kedua, istri memiliki hak finansial lainnya selain warisan. Istri masih mendapatkan harta gonogini atau harta bersama jika diatur dalam hukum negara. Nah, jadi istri itu masih dapat hak finansialnya. Jika istri masih hidup, kemudian anak laki-laki yang menerima warisan wajib memberikan nafkahnya kepada ibunya. Nah, kembali lagi, jadi artinya ibu masih dapat atau istrinya masih dapat dari anaknya. Nah, yang ketiga adalah aturan ini melindungi keseimbangan ekonomi keluarga. Kenapa? Dalam Islam, pembagian harta waris itu mempertimbangkan beban dan tanggung jawab. Jadi di sini yang mungkin bisa menjadi jawaban adil atau tidak adilnya. Nah,
Anak laki-laki akan mendapatkan lebih banyak memang, karena dia punya tanggung jawab finansial yang lebih besar. Tapi meskipun sudah ada aturan ini, tetap saja banyak istri yang merasa tidak cukup dengan bagian 1/8 tadi. Lalu, bagaimana nih cara mengatasinya? Nah, untuk memastikan istri tetap memiliki keamanan finansial setelah suaminya meninggal, ini ada beberapa solusi yang teman-teman bisa lakuin. Pertama itu hibah. Jadi sebelum meninggal seorang suami, mungkin bisa memberikan hibah kepada istrinya. Jadi agar istri itu sebenarnya bisa memiliki aset sendiri tanpa harus menunggu pembagian waris. Nah, yang kedua adalah wasiat. Maksimal itu 1/3 harta. Jadi suami boleh membuat wasiat nih untuk istrinya, tapi tidak boleh lebih dari 1/3 dari total harta sesuai aturan Islam. Dan yang ketiga adalah solusinya solusi modern sih. Sebenarnya ini menggunakan asuransi jiwa. Jadi ini adalah cara yang paling praktis dan aman. Dengan memiliki premi yang terjangkau, mungkin seorang suami bisa meninggalkan uang pertanggungan yang langsung nanti cair untuk istrinya setelah dia meninggal dunia. Nah, misalkan saya ambilkan contoh lah ya, jika suami hari ini atau ketika dia masih hidup memiliki asuransi jiwa dengan nilai uang pertanggungan 500 juta. Maka setelah suami meninggal, maka harta warisan yang lain tetap dibagi sesuai dengan hukum Islam. Namun, uang pertanggungan yang didapat dari asuransi sebesar 500 juta tadi, itu langsung cair kepada istrinya, tanpa menunggu persetujuan dari ahli waris lainnya. Nah, dengan cara seperti ini, istri bisa hidup dengan nyaman dan mungkin mandiri secara finansial. Jadi asuransi jiwa bukan untuk menggantikan warisan, tapi untuk lebih kepada melengkapi perlindungan finansial bagi keluarga yang mungkin ditinggalkan. Satu, menambahkan bagian istri yang kurang tadi ya, atau menyeimbangkan bagian anak yang laki-laki atau anak yang perempuan. Nah, dari pembahasan ini, bahwa kita bisa simpulkan, Islam membagi warisan bukan hanya soal nominal, tapi juga soal tanggung jawab. Memang benar bahwa istri itu menerima bagian lebih kecil dari seorang anak laki-laki. Tapi Islam sudah mengatur sistem keseimbangan agar semua pihak mendapatkan haknya sesuai peran dan kewajibannya. Namun di zaman sekarang ini ada cara modern yang bisa kita lakukan untuk melindungi keluarga. Salah satunya tadi yaitu dengan asuransi jiwa. Nah, dengan perencanaan yang baik, maka istri tetap bisa merasakan aman dan sejahtera meskipun suaminya sudah tiada. Terima kasih sudah mendengarkan De Anggrito. Jangan lupa follow De Anggrito, dan kalau kamu punya pertanyaan atau pengalaman tentang pembagian waris, yuk ngobrol di kolom komentar atau pesan pribadi saya, boleh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap stay smart, stay covered. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.